Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang 8 hewan pembawa hoki dan keberuntungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan jawaban untuk Anda semuanya. Ingin dapat keberuntungan, biarkan hewan ini ada atau hidup di rumah Anda. Yang pertama adalah lebah atau tawon. Lebah atau tawon di sini ada 2 macam. Lebah tawon istilah Jawa itu tawon madu. Namun, ada lebah atau tawon yang tawonnya benar-benar liar. Dikatakan di sini tawon das dalam bahasa Jawa, atau ada orang yang mengatakan tawon agung. Pertama yang akan saya sampaikan untuk Anda semuanya adalah lebah atau tawon biasa, atau orang Kebumen umumnya mengatakan tawon unduhan. Apabila ada lebah hinggap di tanaman, di pagar, atau barangkali di rumah kita, itu sebenarnya yang punya rumah akan mendapat atau memperoleh harta benda. Namun, harus yang punya rumah ini segera memberikan imbalan atau balasan kepada lebah ini, yaitu bersedekah berupa gula merah, sehelai kain, dan uang 1 real. Ini imbalan kita kepada lebah-lebah tersebut. Dan kalau lebah-lebah itu telah kita berikan apa yang mereka inginkan, lebah ini akan menetap. Lebah ini akan memberikan suatu keberuntungan, akan memberikan benar-benar harta benda kepada kita, yang sama sekali kita tidak tahu asal dan dari mana harta benda itu. Namun apabila kita takut, barangkali lantas lebah ini diusik, bahkan mungkin cara mengusiknya itu menurut saya kurang baik, yaitu dengan api dan seterusnya. Sehingga tawon ini bubar atau tawon ini tidak lagi bertempat membuat sarang di situ. Sehingga apa yang akan terjadi? Akan mengalami kerusakan yang dihinggapi lebah tersebut. Jadi sekali lagi, kalau ada lebah unduhan ini datang, atau lebah ini datang, itu akan mendapatkan atau memperoleh harta benda orang yang dihinggapi lebah tersebut. Barangkali di halaman rumah, di pagar rumah, atau di dalam rumah, maka bersegeralah memberikan sedekah gula merah, sehelai kain, dan uang 1 real. Seandainya tidak kita berikan, bahkan kita usir, itu kita akan mengalami kerusakan. Artinya, kita akan mengalami kehancuran dalam keluarga. Lalu yang kedua ada lebah besar atau tawon das. Istilah bahasa Jawanya, atau tawon agung. Kalau halaman tanaman rumah atau pagar kita ditempati oleh tawon agung atau tawon yang besar ini yang memiliki halaman pagar rumah, ini benar-benar akan menjadi atau mendapatkan yang betul-betul diharapkan oleh yang punya rumah. Dalam bahasa Jawa, akan menjadi paugrani sumber dalam segala hal. Barangkali yang dihinggapi tawon das atau tawon agung ini adalah yang biasa. Orang yang tidak pernah sama sekali mempelajari ilmu apapun, kawruh apapun, namun benar-benar dihinggapi oleh tawon agung ini. Kepandaian maupun keahlian, maupun kepintaran dan seterusnya yang dimiliki itu akan datang dengan sendirinya. Dan tahu-tahu banyak tamu atau banyak orang yang barangkali berguru di sana, menuntut kawruh, menuntut ilmu, dan seterusnya. Namun apabila tawon ini diusik, bahkan tawon ini benar-benar tidak disenangi, sehingga tawon ini pergi dan seterusnya, yang memiliki rumah akan memperoleh kerusakan, kesusahan sampai dengan kematian. Jadi tolong ini diperhatikan. Saya ulangi sekali lagi, kalau rumah kita, halaman kita, pagar kita, dapur kita dihinggapi oleh tawon agung, tawon das, atau lebah besar, itu pertanda bahwa kita akan menjadi paugeran dalam bahasa Jawa. Kita akan menjadi seorang yang dibutuhkan oleh orang banyak. Namun harus dengan memberikan sedekah, yaitu daging mentah. Sesukanya, bisa daging ayam, bisa daging kambing, dan bisa daging sapi, dan seterusnya. Lantas ada selembar kain putih atau mori, lawon bahasa Jawanya, dan uang 1 real. Ini yang harus segera diberikan kepada tawon tersebut. Dan seandainya pula di antara Anda benar-benar ada hal semacam ini, lantas buktikanlah yang saya alami benar-benar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena Tuhan yang Maha Kuasa itu cara memberikan rahmat, cara memberikan ilmu, barangkali cara memberikan kanugrahan, barangkali sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu yang kedua ini adalah kupu-kupu berwarna putih. Biasanya, kupu-kupu kecil ini seandainya rumah kita dimasuki oleh kupu-kupu putih yang bentuknya memang benar-benar kecil, pada malam hari, umumnya ini adalah pertanda baik. Artinya, Anda akan memperoleh rezeki dan hati yang senang. Sekali lagi, setiap halaman, barangkali atau rumah kita, barangkali dimasuki oleh hewan-hewan tertentu. Jangan buru-buru kita mengusirnya.
harus kita hargai karena itu semuanya adalah bentuk rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Sekali lagi, kupu-kupu putih yang berwarna putih kecil kalau datang biasanya malam hari masuk ke dalam rumah, itu adalah suatu bukti bahwa itu adalah suatu bukti baik bahwa kita akan memperoleh rezeki dan sesuatu yang menyenangkan. Lalu yang selanjutnya yaitu dalam bahasa Jawa disebut tikus celurut. Tikus yang bermoncong panjang kecil, apabila rumah kita didatangi atau tahu-tahu ada tikus celurut di dalam rumah, itu adalah pertanda baik bahwa kita atau yang memiliki rumah tersebut akan menerima banyak rezeki. Namun, sekali lagi, dalam memaknai rezeki, di sini kita jangan berpikir, jangan berasumsi, kita jangan berwawasan hanya kepada uang saja. Namun, rezeki ini banyak sekali, tidak mesti harus uang, pekerjaan, nama, pangkat, derajat, dan seterusnya itu adalah rezeki. Lalu yang selanjutnya adalah rayap. Saya kira Anda semuanya tahu tentang rayap. Di dalam bahasa Jawa juga namanya rayap. Binatang kecil-kecil yang ada di dalam tanah. Biasanya jika di dalam rumah kita, tahu-tahu ada rayap yang membuat rumah. Bentuknya kayak semacam, bahasa Jawanya itu gundukan tanah. Dalam bahasa Jawa disebut kunur. Tahu-tahu ada besar dan biasanya tinggi dan akan membesar. Itu juga merupakan suatu pertanda bahwa yang punya rumah akan mempunyai hidup yang senang, banyak rezeki dan terhormat. Jadi kalau seandainya rumah kita dihinggapi atau ada rumah rayap seperti itu, dalam bahasa Jawa dinamakan kunur, itu jangan dibuang, jangan kita bunuh, jangan kita usir. Karena itu akan membawa keberuntungan bagi siapa yang didatangi hewan-hewan tersebut. Selanjutnya adalah laba-laba. Kalau kita melihat atau di dalam rumah kita tahu-tahu ada laba-laba datang, barangkali di tembok, dalam kamar, di ruang-ruang lainnya. Yang harus kita lakukan adalah menghitung kaki laba-laba tersebut. Apabila kaki laba-laba itu masih benar-benar genap jumlahnya 8 atau tidak. Kalau kakinya masih utuh jumlahnya 8, itu adalah pertanda baik bahwa orang yang memiliki rumah tersebut akan memperoleh uang dan biasanya itu hanya berselang sehari. Seandainya malam, maka besok Anda akan mendapatkan rezeki atau maksimal lusa. Lalu yang selanjutnya adalah hewan yang datang ke rumah kita atau di halaman kita dan kita tahu, yaitu ular. Ular apa saja? Karena ular sangat bermacam-macam jenisnya. Yang penting ada ular masuk ke rumah kita. Di dalam kamar mungkin, di dapur atau jendela-jendela, atau di atap. Yang penting ada ular yang datang ke rumah kita. Itu adalah yang empunya rumah, yang memiliki halaman, yang didatangi oleh ular tersebut akan disukai oleh orang banyak. Juga akan terhormat. Namun, segera kita memberikan imbalan atau balasan kepada dia, seekor ular tersebut. Yaitu dengan mengadakan sedekah beras, sedikit emping dan uang 1 real. Saya berkali-kali menyampaikan uang 1 real. Uang 1 real ini bahasa dulunya. Kalau dirupiahkan sekarang itu berapa? Kalau menurut saya tergantung. Di saat itu berapa yang kita miliki? Misalkan kita mengetahui di rumah kita ada ular. Kebetulan kita hanya ada uang 5.000 atau 2.000 atau 1.000. Itu tidak jadi masalah. Justru yang jadi masalah kalau didatangi hewan ini tidak memberikan beras, emping, dan uang. Apa akibatnya seandainya kita tidak memberikan hal tersebut? Karena maaf, kadang-kadang orang awalnya memang takut kepada ular. Karena barangkali ada ular berbisa dan lain sebagainya. Itu biasanya takut. Namun saya berharap Anda pun jangan takut kepada ular yang masuk ke rumah Anda. Karena saya yakin bahwa ular-ular itu tidak akan berbuat apa-apa. Setelah kita berikan beras, sedikit dengan emping, barangkali 1 butir emping. Dengan uang semampunya, itu dia akan segera menghilang, perginya tidak akan tahu. Namun setelah kita adakan itu, selang beberapa hari kita akan membuktikan bahwa apakah kita benar-benar akan menjadi orang terhormat. Seandainya kita tidak melaksanakan sedekah tersebut, kita akan memperoleh kerusakan. Barangkali kita dikejar-kejar oleh orang yang pernah kita pinjami uang, pada saat itu harus segera membayar. Barangkali anak yang tadinya nurut kepada kedua orang tua, setelah ada hal semacam itu, tidak kita berikan sedekah. Akhirnya anak jadi sulit diatur, bahkan berani kepada orang tua. Yang dulunya barangkali saya seorang karyawan, setelah rumah saya didatangi ular, maka ular dibunuh atau diusir. Akhirnya saya mengalami di PHK atau diberhentikan. Seandainya didatangi ular, kita bunuh dan kita buang bangkainya, itu kalau kita melaksanakan hal semacam itu, kita dan keluarga kita akan mengalami akibat yang fatal, yaitu perceraian dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah burung gagak. Burung gagak ini bentuknya agak besar dan warnanya hitam, semuanya mulus, hitam mulus. Kalau ada burung gagak hinggap di atas rumah dan berbunyi,
Itu pertanda yang menjadi adalah seorang dewa yang merajai segala macam bentuk ikan yang bersemayam atau yang ada di air. Sekali lagi, kalau ada burung gagak hinggap di atap rumah kita dan berbunyi, yang memiliki rumah segala kebutuhan akan dicukupi oleh orang lain. Artinya, segala kebutuhan saat itu pasti ada orang yang membantu, ada orang yang menolong. Sekalipun kita tidak meminta bantuan, namun pertolongan kepada kita akan selalu ada. Kita harus segera juga melaksanakan, yaitu balasan untuk si gagak ini dengan sedekah daging kerbau dan uang 1 real. Kalau tidak sedekah, tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud apa yang diberikan dengan gambar gagak itu. Jadi sekali lagi saya berharap kepada Anda semuanya, seandainya halaman rumah, pagar, pepohonan, dapur, kamar, tanda dimasuki atau didatangi hewan yang saya sampaikan dari awal, sekali lagi saya berpesan, jangan diganggu, karena itu semuanya akan memberikan keberuntungan kepada Anda sekeluarga. Tolong diingat-ingat, apa yang saya sampaikan ini, itulah ada 8 macam hewan yang dapat memberikan keberuntungan kepada kita, di mana kita didatangi oleh hewan-hewan tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Dan di sini pula, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sampaikan terima kasih untuk semuanya. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.